Mata Kaya Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami boleh hidup dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Hadirat yang membersihkan hidup kami. Hadirat yang menguduskan kami. Hadirat yang memurnikan hidup kami. Hadirat Tuhan yang bahkan menerangi setiap lekuk hidup kami Tuhan. Dari yang paling terdepan sampai ke dasar yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Dari semua yang dikagumi orang, sampai semua yang orang tidak pernah bisa melihatnya. Sesungguhnya hadirat Tuhan dan terang Tuhan membuat kami dimurnikan lagi dan membuat kami dikuduskan lagi. Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat sepanjang 2014 ini. Kami melihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Tuhan, biar semua kami mengerti, Engkau sedang menampi banyak orang. Dan biar kami didapati tetap berisi dan tetap turun ke bawah. Dan didapati ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari-hari yang tersisa dari 2014 ini, kami tetap menikmati yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus, 2015 akan jadi yobel besar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Pagi ini Kau bicara buat kami mengerti dan siapkan kami, khusus untuk masuk minggu depan 3 hari bersama dengan Engkau dan saudara-saudara kami dari seluruh Indonesia dan berbagai tempat di dunia ini. Kami ingin memberikan yang terbaik, kami ingin menerima yang ajaib daripada-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Roh hikmat, wahyu dan pengertian, tidak pernah melepaskan cengkeramannya dari hati dan hidup kami, sehingga kami tangkap semua yang Engkau ingin sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur punya Yesus yang ajaib berkata, Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Jadi pagi ini kalau Tuhan izinkan, saya mau bicara tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus, dan bagaimana Roh Kudus ini sebetulnya the master key. Itu kunci utama dan segala-galanya sebenarnya. Nah saudara sekalian, ada hal yang menarik. Saya mau cerita dari hati ke hati dengan saudara. Beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan bermimpi. Dalam mimpinya dia dibawa Tuhan ke surga dan dia melihat ada 5 atau 6 ruangan besar untuk perjamuan. Dan di setiap ruangan itu ada berbagai macam hal yang berbeda, nuansanya beda, semuanya beda. Tapi dari antara sekian banyak yang dia cerita, ada satu yang dia ceritakan kepada saya detail sekali. Dan dia berkata begini, Pak, saya lihat Anda juga di sana. Lalu kemudian saya bilang, oh ya, dan Tuhan saya lihat membawa Bapak ini ke satu ruangan, itu ruang perjamuan, dan semua sekitarnya itu dindingnya dari satu bahan yang aneh, namanya kayu aras. Lalu kemudian dia berkata begini, dan itu ada satu meja gede, dan isinya penuh dengan makanan, dan gelasnya itu dari kristal yang luar biasa beningnya. Lalu kemudian Tuhan berkata, dan dia menunjuk Bapak, tahun depan, apapun yang kau inginkan, aku berikan kepadamu. Nah, saya waktu dengar itu rada ngeri sebetulnya. Karena kalau sudah apapun, seringkali jadi masalah buat daging kita, ya kan? Tapi yang ajaib adalah ketika saya mendoakan itu, Roh Kudus berkata begini, nah, kamu pelajari, itu ruang yang disebutkan itu dari apa? Saya bilang dari kayu aras Tuhan. Coba kamu pelajari. Saya menemukan hal yang ajaib saudara.
Rupanya kayu aras itu di samping kuat, umurnya panjang bisa 1000 tahun, dan kemudian termasuk sekarang ini pohon yang dilindungi, ditebangi banyak orang soalnya. Ternyata aras itu punya kegunaan yang ajaib. Istilah Alkitab nih ya, ngengat dan gegat tidak bisa makan. Rayap nggak tedas, saudara. Jadi ini jenis kayu yang rayap pun tidak mau. Anda bisa bayangkan nggak? Dan Tuhan berkata, di pohon itu jamur liar nggak bisa tumbuh. Bahkan sebetulnya bisa dipakai untuk antibakteri dan sebagainya. Lalu Tuhan mengatakan, sebetulnya dalam setiap janji Tuhan yang ajaib, memang secara daging ada bahayanya. Karena daging kita nggak kuat, karena keduniawian. Tapi dia berkata, kalau semua itu dibungkusnya dengan aras, gegat dan ngengat yang dikatakan itu tidak bisa menghampirinya. Dan Tuhan berkata itu jaminan sebetulnya bahwa hati kalian akan tetap dipelihara Tuhan, jauh dari keduniawian, walaupun dia memberkati kita dengan cara yang ajaib. Amen, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi kemarin saya coba. Karena sebetulnya aras itu juga bagian dari ramuan oleh para imam di zaman perjanjian lama untuk pengudusan. Kalau Anda melihat, kalau orang mau membangun bait Allah, di antaranya harus ada lembu merah yang dikorbankan. Nah, bagian dari pengudusan itu menggunakan serbuk dari aras. Kemudian saya kemarin tanya, cari saudara, ada nggak sih yang sebetulnya ekstraknya, dan ajaib sekali ada ekstraknya. Bukan hanya kulit manggis, kayu aras juga ada ekstraknya. Ini kabar gembira buat semua kita. So saya mau katakan buat saudara, 24 kita akan bangun gerbang besar di sini. Saya akan minta nanti teman-teman bantu ekstraknya itu biar jadi seperti aroma yang akan membungkus kita dengan jaminan bahwa Tuhan yang kita sembah akan menjagai tetap hati kita. Tidak ada rayap, tidak ada jamur, tidak ada gegat ngengat dunia yang bisa membuat hati kita keropos dan kehilangan akan kemurnian Tuhan. Yang percaya katakan amin. So 24 jam 6 sore kita ada Natal di tempat ini. Tanggal 25-nya kita mau buat baptisan. Saya biasanya setahun sekali akan masuk ke kolam baptisan dan kita akan baptis akan banyak orang. Kalau Anda belum dibaptis, Anda bisa daftar di informasi. Saya tahu beberapa teman luar kota juga akan datang dan minta anaknya dibaptis. Saya berkata 25 jam 10 pagi di kolam baptisan. Yang belum dibaptis, saya tunggu Anda. Kalau bisa Anda daftar ke informasi akan lebih baik. Sehingga kita karena akan mengeluarkan surat baptisan, sehingga tahu nama Anda dengan detail. Sekali lagi, 24 jam 6 sore kita ada Natal dan kita masuk akan gerbang pertama. Kemudian tanggal 25 Desember paginya jam 10 kita akan buat baptisan air. Nah, acara Bahtera akan dimulai tepat tanggal 28, yaitu minggu depan. Hari Minggu kita gabung jam 8 pagi, acara Bahtera dimulai. Dan saudara sekalian, bagian JKI untuk tarian dan sebagainya 28 sore jam 4 mulai. Khusus 28 sore kita akan undang orang-orang yang sakit. Saudara, kalau Anda punya teman atau kelompok orang yang butuh transport misalnya, tolong hubungi kami. Nanti kita sediakan transportnya untuk orang sakit, khusus kita akan doakan mereka tanggal 28 sore jam 4. Dan kita akan minta semua hamba Tuhan akan mendoakan mereka. Dan mari kita percaya sebuah ledakan lagi yang ajaib Tuhan akan berikan di tengah-tengah kita. Amen. So tanggal 28 sore jam 4 kita akan doakan orang sakit. Tapi kita akan mulai acara Bahtera minggu depan hari Minggu tepat jam 8 pagi. Lalu kemudian acara tanggal 31 Desember Fresh Start akan dibuat jam 10 malam di lapangan yang di depan patung Raja Wali. Nah, saudara sekalian, kita akan undang, kita akan bawa jiwa sebanyak mungkin. Saya dititipi ini, teman-teman
panitia berkata, ini kalau ada mau yang memberi korban, saudara, mereka tidak akan minta asal Anda memberi korban. Ini bukan jualan sih sebetulnya. Ini mereka punya jam yang cantik, Anda boleh kasih persembahan sukarela lah. 1 juta ya nggak apa-apa, 10 juta nggak apa-apa, 1 miliar ya nggak apa-apa. Anda nanti cari di lobi, jumlah terbatas, ini buat kenang-kenangan hadiah Natal kalau Anda mau berikan ke teman, pegawai saudara, teman saudara, siapapun. Anda bisa nanti cari di lobi Holy Stadium, supaya kita bisa jadi berkat yang luar biasa. Pak, kalau saya nggak bisa, Pak, kalau 1 juta, saya 100 juta. Ya mereka tentu bahagia nanti malam mereka doa puasa 3 jam, saudara. Oke, saudara, itu yang perlu dibantu. Next, terakhir sekali. Minggu lalu, belum terakhir. Minggu lalu kita ke Banjarnegara, dan keadaan memang mengerikan sekali. Ke depan menurut saya yang dibutuhkan adalah bantuan untuk mereka melanjutkan hidup mereka. Secara makanan dan sebagainya kelihatannya limpah hari-hari ini, tapi itu kan nanti ada masanya di mana sekian minggu dari sekarang itu kondisi akan mengerikan karena ini musim hujan, saudara. Dan itu ada JKI yang pernah kita rintis itu di desa Karangkobar tuh. Naik terus ke sana. Kebetulan di sana tinggal kakak dari Pak Timotius. Itu desa Karangkobar, dan dulu perintisan gereja kita yang merintis di sana. Tapi sekarang sudah ada gembalanya sendiri. Saya nggak tahu kondisinya, terputus atau enggak. Terputus enggak? Enggak ya, masih bisa dilewati sekarang ya. Tapi bantu doa karena ini musim hujan, saudara. Jadi kalau musim hujan itu tanah retak itu banyak di berbagai tempat. Itu untuk runtuh lagi yang dikhawatirkan. Tapi kita doakan tidak terjadi lagi karena korbannya mengerikan. Langsung ditimbun itu kira-kira 100 orang. Semua pasti mati lah kalau sudah kena begitu. Timbun seperti itu. Nah, kalau saudara masih mau ambil bagian, kalau Anda ingin support akan ministry ini, khusus untuk ke Banjarnegara, Anda bisa sama-sama lah kita kerjakan. Tapi menurut saya lebih baik kita mungkin support berupa uang, supaya kita bisa ngatur nanti terbaik apa. Kalau makanan sementara sudah banyak, mungkin kita harus mulai pelan-pelan lihat mungkin bahan bangunan atau apa yang kelak bisa kita pakai untuk nolong sebagian daripada mereka yang disapu habis rumah dan harta mereka. Oke, Ibu Sarah juga ke sana, Sam juga ke sana. Kalau Anda mau support, Anda boleh hubungi mereka aja. Sam di sini nanti selesai kebaktian tidak boleh keluar dulu, tunggu sampai kosong. Siapa tahu 1-2 orang tergerak untuk membantu. Oke? Dan terakhir sekali, 2 terakhir lagi. Terima kasih buat semua dukungan Anda untuk masukin ayat-ayat itu, dan ajaibnya belum selesai. Bu Foni membutuhkan lebih banyak orang, so mulai besok boleh datang pagi. Teman-teman yang saya diberitahu mereka yang membantu itu luar biasa sampai malam kerja keras. Saya berdoa setiap ayat jadi kenyataan dalam hidupmu. Ini kalau kerja caranya begini, saudara. Anda mulai nyusunkan satu persatu, ngomong gini, Tuhan, setiap ayat terjadi dalam hidupku, setiap ayat terjadi dalam hidupku. Kalau orang lain setahun baru terjadi kan 1 kali baca, besok 1 kali. Anda dalam 1 hari, tiap hari Anda berkata gini, ini semua jadi 365 jadi sekaligus dalam hidupku. Kalau tuh ayat firman Tuhan itu nggak pernah overdosis, saudara. Lebih banyak, lebih bagus. Lebih cepat, lebih luar biasa. So mari kita lakukan dengan iman. Kalau Anda berkata, ya kita lagi mau bantu nih, ngatur ini, kertas-kertas. Nggak ada gunanya. Segala yang kita bisa lihat yang positif, ambil dengan cara Tuhan. Amen. Kalau Anda kerja, ngomong terus terang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, 1 Bu, 365 masuk dalam hatiku. Jadi, orang lain setahun, aku sedino. Jadi. Bayangin kalau sehari 1 orang bisa 1000, orang lain setahun, Anda dalam 1 hari 1000 kali lebih banyak. Itu yang Anda harus kerjakan. Amen. So besok mulai jam 8 pagi Anda boleh ambil bagian untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Saya besok mau datang mau coba sesusah apa sebetulnya kerja seperti itu. Sambil saya mau juga klaim 365 ayat jadi sekaligus dalam kehidupan saya. Amen.
Oke, kemudian yang terakhir sekali ini, sebelum kita ngomong firman Tuhan, ada produk terbaru dari MIK. Ini adalah renungan harian yang berikutnya selama 6 bulan ke depan, Daily Walk with the King, jalan setiap hari bersama dengan Sang Raja. Lalu kemudian MIK buat, ada banyak orang suka main kartu nggak jelas-jelas saudara. Lalu dibuatlah kartu 6 panggilan. Jadi kalau Anda lihat, Anda bisa main kartu dengan yang sangat rohani, tolong jangan melibatkan uang. Oh, boleh keplek ya Pak, pakai ini, pakai duit. Tidak boleh, justru ini tidak boleh Anda gunakan pakai keplek saudara. Oke, sekarang mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Kita mau belajar, saya berharap akan memberkati Anda. Holy Spirit is the master key. Roh Kudus adalah sebetulnya kunci utama dan kunci buat segala-galanya. Ingat saya berkata, nanti tanggal 30 ada 6 gerbang, salah satunya adalah pengenalan akan Roh Kudus. Saudara sekalian, kalau saya mempelajari dari semua gerbang yang namanya keajaiban, hujan awal, hujan akhir, kemudian terobosan, generasi Yoel, bahkan kemudian kabot, semuanya tidak pernah bisa lepas dari peran Roh Kudus sebenarnya. Dan kalau Anda punya dasar ini dan kita harus melengkapi diri kita dengan ini, nanti yang lain otomatis menurut saya akan jauh lebih mudah saudara bisa masuki dalam anugerah Tuhan. Sekarang mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara, kalau ada orang sudah membuat sebuah penantian dalam hidupnya, dan Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, maka sebetulnya kalau Anda menghitung secara matematika, kemungkinannya atau probabilitasnya akan kecil sekali. Sebab kapan dia akan bertemu, di mana tempatnya, bagaimana caranya, seperti apa bentuk Mesias yang dia akan temui, semua nggak jelas. Itu seperti sebuah misteri yang satu hari harus terjadi dengan cara yang ilahi. Maka sebetulnya kondisinya sama. Kalau Anda bertemu dengan semua gerbang yang lain, Anda berkata, "Tuhan, aku pengen jalan keajaiban." Itu keajaiban itu kapan terjadinya? Seperti apa bentuknya? Di mana terjadinya? Bagaimana kita bisa mengerti itulah jalannya? Orang berkata, "Pak, kemungkinannya kecil. Bagaimana aku bisa mengerti itu?" Coba lihat akan gerbang yang lain. Namanya hujan awal dan hujan akhir. Coba lihat akan gerbang terobosan. Banyak orang berkata, "Saya ingin terobos dengan kuat, Pak." Di mana sebetulnya rahasianya? Kalau Anda melihat akan cerita ini, Simeon menikmati 3 hal
dan tiga-tiganya dari Roh Kudus. Saudara, saya ingin ajak Anda membahas satu persatu supaya saudara mengerti apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan. Saya mau ulang lagi beberapa ayat di depan, coba Anda perhatikan baik-baik. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Yang pertama dikatakan, Roh Kudus ada di atasnya. Saudara sekalian, kalau Anda mendengar kata Roh Kudus di atas seseorang, ini punya pengertian yang berbeda. Sejauh yang saya pelajari, ada 3 ungkapan tentang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu in us, di dalam kita. Lalu ada Holy Spirit with us, bersama-sama dengan kita. Lalu ada Roh Kudus upon us, ada di atas kita. Nah, 3 ini sebetulnya dilakukan oleh Roh Kudus yang sama, tapi ini 3 ungkapan yang menunjukkan perbedaan kerjanya sebetulnya. Kalau Alkitab mengatakan Roh Kudus di dalam kita, kalau Anda membaca tulisan Paulus, dia di dalam roh kita, dia menguatkan di dalam kita. Roh Kudus yang di dalam kita itu memeteraikan kita, tapi juga menguatkan kita. Anda dan saya begitu terima Tuhan Yesus, Anda punya Roh Kudus di dalam saudara. Karena itu sebagai meterai bahwa kita adalah anak-anaknya. Tapi ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Itu Roh Kudus yang membimbing kita. Dia adalah penghibur kita. Dia yang seringkali bicara kepada kita sebagai sahabat. Dia yang menunjukkan arahan dan sebagainya. Itu Roh Kudus yang bersama kita. Kalau kita berkata, aku mau jalan setiap hari dengan Tuhan, itu kita jalan setiap hari dengan rohnya. Dan dia yang menghibur kita pada waktu kita mengalami kesusahan dan sebagainya. Tapi yang ketiga ada istilah Roh Kudus ada di atas kita. Nah, itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Sebetulnya bahasa Inggrisnya, Roh Tuhan ada di atasku. Oleh sebab, ia telah mengurapi aku. Saudara, kalau Roh Kudus di dalam kita, dia sebagai meterai. Roh Kudus bersama kita, dia sebagai penghibur, dia sebagai pembimbing, dia yang menuntun kita berjalan bersama dengan dia setiap hari. Tapi kalau Roh Kudus di atas kita, itu artinya dia mengurapi akan hidup kita. Nah, Alkitab berkata Simeon ini, Alkitab mengatakan Roh Kudus ada di atasnya. Begitu seseorang diurapi oleh Roh Kudus, maka dia bergerak bukan sebagai manusia. Dia bergerak sebagai orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Nah, di Alkitab ada beberapa kisah yang ajaib sekali. Saya mau tunjukkan buat saudara. Kalau dia di atas kita, dia itu bertindak, dia memakai kita, dan dia bergerak bersama dengan kita. Sekarang mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Saya mau ulang lagi perkataan Samuel kepada Raja Saul waktu itu. Kamu akan kepenuhan Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Dan kalau itu terjadi, maka kamu akan berubah menjadi manusia lain. Apa Pak manusia lain itu? Saul orang minder sekali, walaupun tingginya di atas rata-rata. Begitu Roh Tuhan berkuasa, dia berubah jadi manusia lain.
Simson, Alkitab berkata, ketika Roh Tuhan berkuasa atasnya, dia berperang membunuh begitu banyak lawan hanya dengan menggunakan rahang keledai. Secara normal orang berkata, rahang keledai itu gunanya buat apa? Tapi tergantung sebetulnya di tangan siapa. Begitu tuh di tangan orang yang diurapi Tuhan, hasilnya akan berbeda. Anda akan melihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Hal yang sama dengan Elisa. 3 raja datang dan berkata, kita akan mati karena tidak ada air. Elisa berkata, panggil pemain kecapi bagiku. Lalu ketika pemain kecapi datang dan mulai bermain dengan kecapinya, Alkitab berkata, Roh Tuhan hinggap di atas Elisa dan dia mulai bernubuat, dan dalam waktu singkat mereka mendapatkan air yang sangat banyak. Saudara, setiap kali ada orang biasa tiba-tiba diurapi dengan Roh Kudus, dia akan berubah menjadi manusia lain. Roh Kudus itu dibutuhkan oleh kita. Roh Kudus ini banyak salah dimengerti ketika dia bekerja, bahkan oleh anak-anaknya. Tapi saya mau katakan buat saudara, Anda harus merindukan tiap kali berkata, Tuhan urapi aku. Sebab kalau pengurapan itu turun, apapun yang kau sentuh akan menjadi berbeda. Apa yang tidak bernilai akan berubah jadi bernilai. Apa yang tidak berarti akan bisa menjadi begitu berarti. Sebab Roh Tuhan itu roh kehidupan. Dan apapun yang disentuhnya akan berubah dan menjadi berbeda. Siapa yang ingin Anda nikmati dalam hidupmu seperti itu? Saudara perlu minta urapannya. Kalau saudara hidup dalam pengurapannya dan setiap kali itu mengalir dalam kehidupan saudara, Anda akan melihat sesuatu yang ajaib akan mulai terjadi dalam kehidupan saudara. Saya melihat berkali-kali sebetulnya. Saya melihat berkali-kali. Saudara, seringkali kalau saya harus KKR kesembuhan, jangan dipikir bahwa semua suasana akan baik. Saya berkali-kali dihadapkan kepada suasana yang sangat tidak menguntungkan. Sangat tidak menguntungkan. Ada saat-saat di mana panitia sangat tidak mengerti apa yang harus mereka buat. Mereka buat acara pujian sekedar karena penampilan, sekedar karena sudah latihan dan harus nyanyi. Kalau digeser, masalah. Jiwa orang, hati orang itu nggak bisa ditebak, saudara ya. Kelihatannya baik gitu ya, begitu digeser sedikit, meledak marahnya. Tapi itu yang dihadapi dalam pelayanan. Saya sudah terlalu kenyang menghadapi orang-orang seperti itu. Dan di situ saya mengerti mengapa Alkitab berkata, banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Well anyway, seringkali saya mengalami seperti itu. Ada saatnya sebelum khotbah ada masalah. Dan masalah itu bisa begitu runyam, begitu berat. Dan mau tidak mau akan mengganggu akan hati saudara. Nah, ada saat-saat seperti itu yang tidak bisa Anda tawar. Sekarang saya bisa mengerti kenapa kalau Benihin mau KKR kesembuhan, dia nggak mau diganggu siapapun. Bahkan di kamar hotelnya tidak boleh ada orang masuk, keluarganya pun nggak boleh. Sebab bayangkan apa yang terjadi kalau dia mau berdoa untuk orang sakit, anaknya minta jalan-jalan ke mall kalau masih kecil. Anda bisa bayangkan betapa distraknya, terganggunya. Tapi ini yang ajaib dari Roh Kudus, saudara. Saya melihat bahwa ketika orang mengalami yang namanya Roh Kudus turun atas kehidupan kita, saudara boleh menghadapi apapun, tapi Anda bukan orang yang sama dengan yang setiap hari Anda jumpai. Saudara, yang Alkitab seringkali berkata, jangan menjamah orang yang diurapi, itu masalah, sebab orang itu adalah orang yang berbeda. Kalau pengurapan Tuhan sedang turun dalam hidupnya, dan dia menyampaikan kebenaran Tuhan, seringkali kita berkata, mana mungkin. Tadi pagi,
Saya sempat ingat peristiwa mungkin 2 tahun lalu, atau hampir 3 tahun lalu, saya lupa. Ada hamba Tuhan bekas pendoanya Morris, Connie Broom namanya, betul? Hasto betul ya? Connie Broom ya, Connie Broom. 2 tahun, 3 tahun lalu, dia ngajar di sekolah Impact kita. Saya ketemu dia 2 tahun yang lalu di Amerika. Tahun Januari ini seharusnya saya diundang Morris untuk bicara lagi, tapi saya bilang mungkin next year ya. Tapi Connie Broom ngajar di sini. Di sela-sela waktu break, dia pergi ke toko buku Rema. Terus dia lihat ada counter kosmetik di situ. Dia beli ya, kalau nggak salah, dia beli itu beberapa. Terus dia ngomong begini, saya kok digerakkan Tuhan mendoakan ya. Kesia nggak di situ tuh, ada yang lain yang nungguin di situ. Terus dia doain saudara. Dan salah satu nubuat yang keluar adalah dia berkata, ini akan jadi berapa kali lipat, akan berlipat-lipat luar biasa. Saya memberitahu saudara, terjadi. Tapi masalahnya kalau pada waktu itu, dia mengatakan itu dan anak saya berkata, moso nggak mungkin tuh ya. Apa yang terjadi? Dia tidak sedang menolak Connie Broom, dia menolak orang yang diurapi. Itu masalah loh. Nah seringkali ada orang bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, dan roh Tuhan ada di atasnya. Kita bisa meresponi dengan berkata, amin Tuhan jadi. Sebagian orang mentertawakan. Saudara, kalau Anda mentertawakan, Anda akan kena masalah. Karena saya pernah ngalami. Pada waktu itu kami baru beli gedung di Permata. Karena belum ngerti terlalu banyak firman dan tidak terlalu dalam dengan roh Tuhan mungkin. Ya kita dengan tenang aja utang bank. Dan bank ngutangi dengan baik. Lalu kemudian kami juga harus merenovasi. Satu hari Pak Yusak datang diantar oleh almarhum Pak Samuel Elkana. Dia nggak masuk ke dalam, dia tunggu di luar, di gerbang yang nomor 1 yang di depan itu dia tunggu di luar, saya keluar saudara. Saya salami dia, lalu kemudian dia ngomong sama saya gini, aku ada pesan Tuhan buat kamu. Nah saya nggak realize kalau ada orang berkata ini ada pesan Tuhan. Ya Pak, kan tidak semua orang ngomong itu dari Tuhan. Ya betul. Tapi sikap hati kita, orang yang sombong akan beda dengan orang yang rendah hati. Dan beliau berkata, aku ada pesan Tuhan buat kamu. Kamu jangan bergantung dengan manusia. Kalau kamu bergantung dengan manusia, bayarmu susah nanti. Tapi kalau kamu bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan tolongi kamu. Saudara tahu di luar mulut saya berkata apa? Amin, amin, amin. Dalam saya berkata gini, ngono pesan Tuhan. Ya semua orang tahulah. Alkitab juga berkata, jangan mengandalkan manusia. Apa yang sedang terjadi pada waktu itu? Hati saya sebetulnya sedang menolak sebuah pengurapan yang sedang turun. Harusnya kalau saya rendah hati, saya bilang amin, dan saya berdoa minta Tuhan jagai hatiku, supaya jangan geser kepada manusia. Anda tahu nyatanya 2 minggu kemudian, hanya butuh 2 minggu. Saya ngisi retreat di Jawa Barat, selesai khotbah, waktu break, seorang bapak mendatangi saya. Dia berkata, terima kasih buat firman-Nya, saya diberkati, bla 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 bla. Dia berikan kartu namanya. Saya nggak kenal orang ini. Saya kantongin kartu namanya. Lalu kemudian dia berkata, Pak, kapan ke Jakarta lagi? Ayo makan siang dengan saya. Saya perlu ngobrol lebih banyak dengan Anda. Saudara, pada waktu itu, total dengan bayar bank dan renovasi, kami butuh 500 juta. 700 juta.
Total kebutuhan 700 juta. Lalu saya pulang ke Semarang setelah itu, kami janjian jam berapa dan sebagainya. Satu hari saya ngobrol dengan teman-teman. Ketika saya ngobrol, saya cerita tentang peristiwa Bapak ini, mengajak makan siang dan sebagainya. Lalu teman saya tanya, siapa itu? Saya keluarkan kartu namanya. Waktu dia baca, dia kaget. Kamu tahu nggak siapa orang ini? Enggak. Ini tangan kanannya konglomerat besar Indonesia. Dia sebut namanya, ini orang powerful. Dia bisa ngomong apa saja, bosnya pasti nurut. Ini orang kepercayaan, kamu tahu nggak gajinya gede sekali, bla 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 bla. Pada waktu itu kalau nggak salah nih saudara ya, zaman tahun 90-an awal teman saya nyebut gajinya setahun itu 1 miliar. Oh, saya membayangkan sebulan ngentek ke 100 juta tuh corone piye. Zaman dulu itu, ini 1 M gaji pokoknya aja, belum insentifnya, belum bonusnya. Ini orang luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya. Anda kalau ketemu orang yang tidak Anda kenal siapa dia, tapi juga kemudian setelah itu Anda kenal siapa orang itu dan itu orang wow, berubah nggak hatimu? Berubah. Entah Anda lebih menghina atau Anda terkagum-kagum dengan orang itu, ya kan? Tergantung daripada siapa orangnya. Begitu saya ngerti begitu dan ajaibnya saudara, itu adalah grup besar dari bank di mana kita utang. Jadi dia punya otoritas berkata, putihin, selesai itu. Wah, akhirnya semangat saya, semangat saudara. Makanya saya ceritain untuk Anda hati-hati. Akhirnya minggu itu ketemu, makan siang, saya masih ingat dia makan apa, saya makan apa. Ngobrol kami di meja makan, kantornya gede saudara. Lalu kemudian dia tanya begini, ngomongnya gini, Pak, kami ini minggu lalu Pak, bertujuh. Baru ngumpulkan dana, hanya bertujuh loh Pak, untuk seorang hamba Tuhan, mau bangun gereja di Jakarta. Dia butuh 7M waktu itu. Terus, ya kita ngobrol Pak, 10 menit Pak, terkumpul Pak, seeman semua, selesai Pak, 7M, 10 menit. Saya ngitung, butuhku berapa? 700 juta, per puluhan tok. Terus kemudian saya diam kan, beliau tanya, Bapak ada proyek pembangunan nggak Pak? Yang mungkin saya bisa bantu. Yang tanya dia loh. Jawabmu apa? Yes. Ada. Cuma kecil Pak. 10%-nya. Oh, saya cerita. Sudah gini aja Pak. Daripada ngumpulkan mereka, saya minta proposalnya aja. Tolong kirim ke tempat kami ya Pak. Saya pulang, saya ketik sendiri proposalnya. Saya masih ingat itu. Saya pinjam kantornya Pak Timotius yang lama. Ngetik proposal, saudara. Saya kirim ke Jakarta. Kabar ajaibnya adalah sampai detik ini, belum 1 rupiah pun dia kirim, saudara. Itu peristiwa sudah awal tahun 90-an. Kira-kira berapa tahun lalu dia? Entahlah. 10-20 tahun lalu saudara. Lupa kok sudah 20 tahun. Kalau ketemu saya baik, halo Pak, shalom, seperti nggak terjadi apa-apa. Sampai orang berkata, Pak itu mungkin nggak nyampe itu proposalnya. Saya siapa bilang? Salah satu sekretarisnya itu orang Semarang. Teman saya dari SMA. Sampai saya telepon berkali-kali, sudah Pak, sudah saya serahkan ke dia. Tapi Anda tahu akibatnya. Sejak peristiwa itu, keuangan gereja berat. Sangat berat. Bahkan gedung gereja hampir disita oleh bank. Saya mau katakan demi kasih Tuhan. Begitu ada firman turun, sesimpel apapun, jangan pernah ada ejek. Sebab kalau itu Roh Kudus turun atas hidup seseorang, dan dia mulai memperkatakan akan kebenaran, dan kita mencemoohnya,
Anda sedang menjamah yang diurapi. Bukan manusianya yang kita dewakan. Masalahnya berbahaya kalau roh Tuhan itu turun atas hidup seseorang. Anda bertindak dengan begitu ngawur aja, kena. Oh Pak, yang penting kan kita tulus. Dalam beberapa hal, ketulusan tidak membantu. Ketika lembu dan kereta yang ditariknya mengangkut akan bait tabut Tuhan, dan tergelincir loh saudara. Usaha seorang imam dengan tulus mengulurkan tangannya, disambar Tuhan. Ada saat-saat di mana ketulusan saja ternyata tidak terlalu berguna. Ada orang-orang yang tidak membiasakan dirinya hidup dalam penguasaan diri. Ini orang-orang yang menurut saya bahaya sekali. Sebab kalau dia makin dekat dengan pengurapan dan tidak punya penguasaan diri, Anda hidup oleh dasar emosimu. Bergerak A, B, C, D. Emosi, meledak, marah, bom. Saya berdoa, kalau itu tidak pernah Anda bisa kendalikan, saya doakan Anda tidak pernah dekat dengan otoritas dan pengurapan, demi supaya keamanan hidupmu sendiri. Karena saya sudah melihat berkali-kali, orang-orang dengan sikap seperti itu, dia menjamah ketika dia tidak mengerti ada pengurapan Tuhan sedang turun dalam hidup seseorang. Saudara sekalian, yang pertama dibutuhkan oleh Roh Kudus dalam hidup dengan Roh Kudus adalah biarkan Roh Tuhan itu ada di atas kita. Amen. Maka semua yang sederhana yang Anda sentuh akan jadi luar biasa. Tapi ayat berikutnya, kalimat berikutnya, yang ajaib adalah yang pertama, Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan atau diwahyukan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi. Yang pertama, Roh Kudus di atasnya. Yang kedua, Roh Kudus itu menyatakan, mewahyukan. Dan ini memberikan sebuah guidance, bimbingan yang ajaib sekali. Mari kita buka 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini ada rahasia yang ajaib. 1 Korintus 2, 10 sampai 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, dengarkan saudara, ini rahasia ajaib sekali, ini pengertiannya. Sebenarnya tidak ada orang yang tahu apa yang sekarang saya pikirkan, kecuali tentu saya dan Tuhan. Nah, ketika kita berdoa sebetulnya, ini analoginya begini saudara. Waktu Anda berdoa, saudara kan ingin semua doamu itu didengar Tuhan, dan Anda terima jawaban. Tetapi kita mengerti bahwa bagian hidup kita ini masih banyak kedagingannya. Nah, kedagingan ini membuat hal-hal itu Tuhan gak mungkin bisa berikan dalam hidup Anda. Karena cintanya. Nah terus bagaimana Pak? Sebenarnya Roh Kudus itu luar biasa. Ini dengarnya. Saudara tidak bisa menghadap ke Bapa kalau tidak dalam nama Tuhan Yesus. Karena kalau Anda datang atas namamu sendiri, Anda tidak akan tahan. Anda akan dibuang, mati. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Jadi waktu Anda menghadap kepada Bapa,
Anda berkata, aku di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya engkau dibungkus oleh Yesus, Bapak melihatnya Yesus, bukan melihat Anda. Tetapi untuk saudara harus minta seperti apa? Yang ngerti pikiran dan hati Bapak adalah rohnya. Dan rohnya diberikan dan ada bersama dengan kita. Jadi harus bagaimana Pak? Saya beri contoh. Kalau Anda sedang meminta sesuatu, ya, minta sesuatu. Saudara harus berdoa begini, Roh Kudus, aku ini kok pengen ini, menurutmu bagaimana? Pak, nggak bisa langsung minta Pak. Bisa, nggak apa-apa. Cuman saya ajari saudara. Daripada banyak doa ngotot dan kemudian nggak ada hasil, ujungnya Anda kecewa. Lebih baik Anda konsultasi. Roh Kudus ini pembimbing. Ngomong begini, Roh Kudus, aku ini kok kepengen ini, menurutmu bagaimana? Itu saya masih ingat, saya alami waktu saya dapat rumah yang di Greenwood itu, saudara. Itu sudah lama itu. Berapa tahun yang lalu, 14 tahun lalu itu. 17 tahun lalu itu. Tapi masih segar di ingatan saya. Satu hari saya diundang, pada waktu itu hari Kamis, kita ada doa malam. Paginya saya ditelepon oleh Pak Samuel Elkana, bilang, lu bisa ngelayani nggak? Ini yang punya Greenwood pada waktu itu, sekarang sudah pindah-pindah tangan sih. Yang ulang tahun ini, wah saya nggak bisa, karena malam ada doa. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, layani nak. Lo coba aneh kan? Aneh kan? Saya mau ngelayani kebaktian, doa malam itu, di gereja. Tapi ini orang minta saya berdoa untuk ulang tahunnya dia. Langsung saya bilang saya nggak mau. Buat saya ngurus jemaat lebih daripada siapapun. Tapi Roh Kudus ngomong gitu hari itu, layani nak. Terus saya kaget, saya bilang, ya wis aku layanilah. Nggak banyak orang sih, dengan beberapa keluarga dan stafnya. Saya ke sana, yang saya ajak anak saya laki, terus dengan beberapa teman. Duduk kami di alam terbuka, di lapangan basketnya. Saya sampaikan firman Tuhan, dia diberkati, saya doakan, kita makan dikit, ada makanan sederhana lah. Terus dia ngomong gini, Pak, kapan nih Bapak pindah ke sini? Itu pertanyaan menantang betul dan menampar sekaligus. Karena kalau Anda lagi punya uang banyak, ya Anda dengan gagah lihat-lihat. Kalau Anda tidak ada uang, beli rumah itu hal besar. Dan dari pengalaman saya pada waktu dengan gereja, saya sudah bertekad saya nggak mau utang pokoknya. Lalu kemudian saya hanya ketawa. Ayo Pak, kita lihat-lihat. Nah kalau cuma lihat, nggak bayar kan saudara? Pergilah saya. Dibawa dari rumah contoh yang paling kecil. Enggak terkesan saya. Naik lebih tinggi, enggak terkesan. Sampai yang paling gede, agak tertarik saya. Karena gede. Zaman itu kan masih kelihatan agak jauh untuk ke sana. Sekarang sudah macet. Jadi ketika saya masuk, anak saya yang laki itu langsung naik ke atas. Turun lagi. Teriak-teriak. Papi, beli ini Pi. Beli ini. Dia itu orangnya imannya gede. Beli pokoknya, beli. Dia percaya papinya itu mencetak uang dengan luar biasa. Memang kok setiap tarikan nafasku itu menghasilkan. Saudara, apa yang terjadi? Wah, saya begitu teriak-teriak kan dia semangat. Ayo Pak, ini. Saya diam aja. Ini harga berapa ini? Bapak kalau mau yang cocok mana Pak? Dari semua yang cocok mana Pak? Ya, yang kelihatannya oke yang ini. Paling gede kan saudara? Kalau Anda sedang tidak punya uang, pilihlah yang paling mahal, yang paling tidak mungkin, saudara. Kalau sampai enggak terjadi, Anda berkata, ya ora apa-apa, mangko mungkin. No. Kalau terjadi, haleluya, ya tak? Ini rahasianya nih. Tapi kalau Anda sudah mulai serius, Anda mesti tanya betul harganya, jangan ngawur. Ini Pak, paling cocok. Bapak mau yang dengan perabot lengkap atau kosongan? Sama-sama rak duit-duit tuh. Lengkap.
Saya bilang, berapa? Oh, nanti saya hitung dulu Pak. Oke, saya tunggu ya Pak. Berikan hitungannya ke saya. Ya, katanya. Pulang. Anak laki saya gembur-gembur. Kita mau pindah. Saya nggak tahu itu iman atau apa arti, saudara, pokoknya. Teriak-teriak begitu. Nah, saudara, setelah itu, beberapa saat setelah itu, datang faxnya. Saya masih ingat tuh Pak Thomas yang nganterin ke rumah saya. Pak, ini ada fax. Wah, dari perumahan itu. Dia beri perincian bagus sekali. Saya nggak pedulikan perinciannya. Saya lihat terakhirnya aja, sudah. Percuma atau ini berapa, nggak ada gunanya terakhir berapa, sudah. Waktu saya lihat terakhir, saya kaget. Nah, seperti yang kuduga. Ora iso bayar aku pasti ini. Itu kertas, saudara, sudah mau saya robek-robek, saya mau buang. Dan di situ Roh Kudus bicara ke saya lagi. Ini waktunya minta kepada Bapakmu yang di surga. Wah, kaget saya. Saya sudah pakai pakaian rapi mau ke kantor nih, saudara. Saya tunda, saya masuk kamar. Saya kunci. Begitu saya mau berlutut, Roh Kudus ngomong begini. Doa seperti Raja Hizkia berdoa. Nah, kalau Anda tidak baca Alkitab, Roh Kudus ngomong begitu, Anda tidak mudeng. Makanya bacalah Alkitab. Karena sering sekali dia akan memberi Anda gambaran untuk melakukan seperti yang di Alkitab. Jadi saya berkata, oh Hizkia ya. Anda tahu ceritanya, Hizkia itu dikepung. Lalu kemudian musuh begitu bangga dan yakin bisa menang, Hizkia dimaki-maki, Tuhan juga dimaki-maki. Oleh Hizkia ini surat maki-makian dibawa menghadap ke bait Allah, dibentangkan di depan Tuhan. Tuhan tersinggung, musuhnya dihabisi, saudara. Nah itu surat bukan yang ke saya, bukan maki-makian ke Tuhan, enggak. Dia memberi daftar, tapi saya agak tersinggung dengan angka terakhirnya. Tersinggungnya kok aku ra iso bayar gitu loh, saudara. Itu tersinggung dengan diriku sendiri sebetulnya. Saya nggak jadi berlutut, saya berdiri, saudara. Saya bentangkan di depan Tuhan begini, Tuhan, ini duit segini banyak dari mana? Tapi Roh Kudus suruh aku berdoa minta kepadamu ya Bapak. Aku minta sekarang, tolong please dibaca, menghina kita. Amin. Itu doa nggak ada semenit, saudara. Terus saya taruh di atas lemari, dan saya taruhkan terbuka begini. Siapa tahu kalau Tuhan iseng nginceng masih bisa lihat. Oh sakmono ya, itu saudara ceritanya. Saya nggak melebih-lebihkan, saudara. Serius itu, saya lakukan itu. Terus saya ke kantor, nggak tak pikirin, saya ke Jakarta seminar, hari kedua atau ketiga saya lupa. 2:30 pagi, lagi tidur nih. Di telinga kanan saya ada suara teriak keras sekali. Ngomongnya gini, minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Saya kaget bangun, saudara. Gak ada orang. Terus saya berdoa. Saya ngomong, Tuhan, kalau itu daripadamu, aku mau terima. Saya pulang, saya masih ingat sekitar hari Kamis. Sore ada telepon. Saya angkat, bapak itu yang punya perumahan. Terus dia ngomong gini, Shalom Pak, oh Shalom Pak. Waduh, saya bilang ini dia ini. Sudahlah, saya bilang pokoknya aku mau jujur apa adanya. Aku nggak punya uang untuk sebayar segitu, nggak punya. Dia tanya dengan saya, Bapak sudah terima faxnya? Oh sudah, dalam hati hampir ku robek-robek kok. Gimana Pak? Saya bilang, Pak, ngomong jujur ya, di luar kemampuan saya. Sudahlah Pak, dibagi aja sekian tahun. Saya hitung-hitung, wah masih berat Pak, masih berat. Atau dibagi Pak, sebulan sekian. Wah masih berat Pak. Sudah terus gitu. Akhirnya dia ngomong begini, Pak kenapa kok Bapak kelihatannya nggak mau dan berat? Untuk memberi target aja, saya nanti hitung lagi lah Pak, saya pertimbangkan. Bapak kuatnya berapa, Bapak ngomong aja. Saya nggak mau Pak, kalau memberikan angka. Kenapa?
Terus saya ngomong begini, Pak, kalau saya memberikan kepada Bapak angka, tiap bulan saya bisa bayar sekian, maka dalam hidup saya, satu, sudah ada target baru, yaitu uang, dalam jumlah tertentu. Saya ini hamba Tuhan, Pak. Kalau saya dalam hidup saya tiba-tiba ada motivasi untuk cari uang dalam pelayanan saya, maka hati saya sudah rusak di hadapan Tuhan. Dan saya berkata, buat apa keuntungannya buat Bapak? Di kompleks yang Bapak bangun sudah begitu bagus, hidup seorang hamba Tuhan yang hatinya sudah rusak dan Tuhan tidak berkenan. Saya ngomong terus terang, Pak, rumah yang saya tempati ini sudah kebanjiran. Tapi lebih baik saya kebanjiran dan susah sedikit, asal Tuhan mendapati hatiku itu berkenan di hadapan Dia. Untuk apa saya tinggal di rumah bagus, rumah jauh lebih hebat, tidak kebanjiran, tapi hati Tuhan tidak suka dan tidak berkenan. Jangan, Pak, terima kasih. Bapak bisa jual aja, Pak, ke orang lain. Dia diam cukup lama. Dia bilang, ya betul, Pak, betul. Terus kemudian dia berkata, bagaimana caranya supaya Bapak tetap pindah di sini? Saya bilang, wah, itu harus dengan cara ekstrim banget, Pak. Saya nggak tahu bagaimana. Gitu ya, Pak. Saya pikir selesai, oke Pak, shalom, tutup, selesai kan? Enggak. Tiba-tiba dia ngomong begini, gini aja Pak, Bapak tolong pindah ke sini, tidak usah beri saya uang muka, tidak usah ditarget sebulan berapa, sampai kapan juga terserah. Pokoknya Bapak angsur sekuatnya, terserah sampai kapan. Saya pikir-pikir, yang lebih ekstrim dari itu adalah gratis. Dan saya nggak mau. Nggak mau. Saya tahu saya mesti bayar nih. Nggak gratis. Dan Roh Kudus berkata, nak, jangan pernah pengen gratis. Loh, yang lain-lain nggak apa-apa. Yang kali ini dia bilang jangan gratis. Terus kemudian saya bilang, oke Tuhan. Saya bilang gini, Pak, tapi nanti tanda tangannya kita perjanjiannya gimana? Oh, itu Bapak yang buat kalimatnya, saya tinggal teken. Oke Pak, deal katanya. Mau apa lagi? Nggak ada uang muka, sebulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Mana ada Anda punya beli rumah kayak begitu? Itu sudah 17 tahun yang lalu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada waktu itu, saya minta tolong teman saya, sarjana hukum nih, saya bilang tolong buatin perjanjian. Aku mau beli rumah, oke, syaratnya gimana? Uang muka berapa? Enggak ada uang muka. Untuk berapa lama ini? Enggak ada batasannya. Tiap bulan bayar berapa? Enggak ada. Bunganya berapa? Enggak ada. Opono kayak gini. Loh, ini hukum baru. Kamu lulus SH, ini hukum baru muncul. Hukum kerajaan sorga. Terus saya bilang, nurut pokoknya kalimatnya aja buat sing pantas gitu loh. Jangan kayak dagang di mana gitu. Pokoknya yang buat yang pantas. Nasihat nurut. Nanti aku mau lihat apa dia mau tanda tangan. Oke. Saya buatin 2, tak kasih materai. Saya antar ke tempat beliau. Saya bilang, Pak, ini perjanjiannya. Dia baca. Wah, bagus Pak, bagus. Bagus kan? Saya kasih pulpen. Bapak tanda tangan dulu. Kalau saya kan dikira GR. Walaupun sudah kepingin pindah, saudara, nggak tahan kebanjiran. Ada yang masih kebanjiran di sini, nanti kita doakan. Anda punya rumah yang tidak kebanjiran lagi, amin, saudaraku. Dia tanda tangan, saya ikut tanda tangan. Pak, tolong segera pindah. Kami pindah, saudara. Saudara, apa yang terjadi? 6 bulan pertama. Saya hanya bisa ngangsur tiap bulan 3 juta. Lumayan loh, 3 juta. Tiap bulan. Sehingga pada waktu itu 6 bulan, 18 juta. Nah, ada seorang teman hamba Tuhan ngomong sama saya. Kalau saya pikir-pikir ya, dia berkata, kamu ini orang yang menghalangi Yesus datang kedua kali. Padahal sudah diseminarkan, dikotbahkan di mana-mana, dan Tuhan belum datang-datang. Jelas karena kamu. Saya bilang, kenapa sekarang aku?
Yesus ini ya sudah berdiri di tahtanya mau turun nih. Lihat semua anaknya, terus dia lihat kamu. Mau nggak diangkat gimana? Loh kenapa? Aku diangkat aja toh. Nggak bisa. Mau diangkat utangmu belum lunas. Nggak diangkat sungkan sama kamu. Tuhan duduk lagi ngenteni kau yang bayar utang. Saya bisa tek di hati, bukan marah nih saudara. Saya ngomong gini, ini kurang ajar juga ini. Terus saya hadapkan ke Tuhan. Nah, kalau Anda dengar begitu tuh, terus jangan ngamuk, marah, lempar sepatu. Itu orang ya, nggak pernah bergaul dengan Roh Kudus masalah. Apa sudah ngamuk, apa sudah maki-maki, apa sudah protes, ngambek. Anda perlu ditumeni 70 kali kali mungkin. Supaya penguasaan dirimu itu loh saudara. Sementara engkau mengharapkan yang besar dari Tuhan, saya bilang percuma. Saya ngomong gini, Tuhan, ini kok ada orang hambamu ngomong begini, ini gimana Tuhan? Dan Tuhan merespon dengan sangat serius. Pada waktu itu menjelang Krismon, saudara, 97. Dan Tuhan berkata, lunasina. Bayangin itu masih ratusan juta zaman itu. Lunasi, dari mana saya bilang? Dari mana? Engkau mesti berkati aku dulu untuk aku bisa melunasi. Dan Tuhan diam. Tapi saya bersaksi buat saudara. Yang sisanya itu hanya dalam waktu 3 bulan. Saya nggak tahu orang ngasih saya duit itu luar biasa. Pernah sampai di WC gereja di Jakarta. Sebelum khotbah saya lagi ke WC. Ini kan dibagi-bagi begini saudara. Antrian gitu, toiletnya. Lagi enak-enak begitu. Sebelah saya ada orang. Shalom Pak, shalom. Habis shalom, tangannya begini. Sampai saya kaget. Saya dikasih cek. Itu dalam 3 bulan saya ngalami yang aneh-aneh. Dan total 9 bulan rumah itu lunas. Amen saudara. Yang ajaib, Bapak yang punya rumah itu ngomong begini. Kemana-mana bersaksi. Dan waktu itu Krismon dan dia lagi butuh uang sangat banyak. Dia berkata, aku pikir aku tuh nulungi seorang hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan yang nulungi aku. Di tengah-tengah aku butuh uang begitu banyak. Dan pertanyaan terakhir yang dia pernah ajukan ke saya, dan belum pernah saya jawab sampai hari ini. Dia berkata begini, Pak, ada pendeta lain gak yang kayak Bapak, yang butuh rumah? Saya mau jawab, ternyata sekarang sudah pindah tangan. Jadi jawaban saya juga mungkin nggak terlalu berguna. But, Roh Kudus di atas kita, Roh Kudus yang menyatakan. Nah, Anda kalau doa begitu, yang ngerti itu kan Bapakmu di sorga dan rohnya. Rohnya yang membocorkan kepada Anda. Konsultasilah kepada Roh Kudus, nanti dia akan tunjukkan apa yang penting dan baik buat kita. Amen. Yang terakhir, lihat lagi di ayat tadi yang di depan, 2 sudah kita bahas. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana itu? Gerak kita juga yang ketiga, timingnya harus tepat, kemudian harus seperti apa, dan artinya dia harus Anda biarkan mengatur akan segala ritme hidup kita. Saya kalau melihat ini berkaitan sangat luar biasa. Roh Kudus yang menggerakkan Simeon waktu itu untuk datang ke bait Allah, karena itulah waktu yang paling tepat dan dia akan ketemu dengan Mesias yang Tuhan janjikan. Saudara sekalian, saya mau berkata buat saudara, 3-tiganya ini akan menggerakkan ritme hidupmu seperti yang dia mau. Roh Kudus di atasmu, Roh Kudus yang bicara menyatakan, Roh Kudus yang menggerakkan. Dan kalau Roh Tuhan itu menguasai Anda seperti itu, Anda ngalami apapun akan terjadi dengan cara Tuhan yang dahsyat sekali.
Saya tadi berkata dari awal, kadang-kadang saudara, ketika Anda sedang kesembuhan, Anda mengerti semua tidak menunjang. Semua enggak menunjang. Kadang-kadang ada gangguan di belakang yang tidak ada orang tahu. Yang tiba-tiba membuat mood Anda begitu hilang dan tidak kepingin. Tapi kalau roh Tuhan di atasmu, enggak peduli moodmu seperti apa, dia akan kendalikan kita. Penguasaan diri dalam hidup kita. Tetap itu. Saya ngalami 2 kali hal yang berat. Di tengah-tengah sedang khotbah ngisi KKR Retreat, saudara. Yang pertama di Jerman. Ketika tas saya hilang, diambil orang. Ada paspor dan sebagainya hilang waktu itu. Padahal minggu depannya saya harus ke Amerika. Itu hari paling berat. Tapi ketika 1 session lewat, saya coba cari gak ketemu. Saya bilang, Tuhan, aku harus seperti apa? Roh Kudus yang ngatur. Nak, layani nak, sampaikan firman. Anak-anakku itu tidak tahu menahu dengan pasportmu yang hilang dan tasmu yang hilang. Tapi mereka butuh firman. Kalau Anda tidak hidup dalam penguasaan diri, Anda sudah malas. Istilahnya wegah lah mau ngelayani. Kelangan. Anda bisa tawar hati. Engkau bisa bahkan marah, murka dengan siapa nggak jelas. Dan Tuhan berkata layani. Saya khotbah, saudara. Saya pernah cerita. Tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi sebetulnya. Di tengah-tengah saya khotbah, panitia menginterupsi. Interupsi, ketemu Pak barangnya. Pasportnya semua komplit. Memang dicuri orang. Terus dibuang di hotel lain. Ditemu dan dikembalikan. Yang kedua, ini sampai ada satu pendeta tanya dengan saya. Pak, di mana rahasianya? Tahun lalu, Bu Ripkah dengan beberapa orang sedang tugas ke lepas pantai Mamuju atau mana saya nggak tahu, hilang. Sampai malam, nggak ada berita. Dan itu jam-jam yang mengerikan, saudara. Saya ngopi sambil mantau keadaan dengan seorang pendeta. Sampai kafenya tutup, kami diusir, baru saya keluar, saudara. Karena segelas kopi berjam-jam sampai tengah malam. Hanya karena pengen mantau keadaan dan dia dampingi saya karena dia punya teman di polisi dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah seperti itu, saya mesti khotbah, ngisi retreat. Sampai ini pendeta saya tanya sama saya, Bapak kok bisa ya? Seperti nggak terganggu. Oh terganggu Pak. Tapi nggak ada yang tahu loh Pak. Dan tidak kelihatan. Saya bilang sebab ada roh Tuhan di atasku. Bicara kepadaku. Dan menggerakkan aku. Kalau Anda menjadi manusia lain, segalanya akan jadi begitu ajaib. Amen saudara. Roh Kudus ingin mengendalikan hidupmu seutuhnya. Dia tidak pernah merasuki Anda. Dia hanya berkata, nurut nak, aku berikan guidance. Anda akan lihat, hidupmu akan beda. Anda ingin keajaiban, roh Tuhan yang bergerak. Setiap kali saya lihat itu, begitu KKR saya berkata, Tuhan, jangan lihat aku dan perasaanku. Semua mengandalkan pengurapan. Dan saya melihat orang disembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya hanya bisa termangu-mangu melihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan atas segala persoalan dalam hidup kita. Amen saudara. Saya berdoa hidup Anda akan diubah Tuhan. Kita siap dengan bahtera masuk dengan ajaib. Dan saya percaya tahun 2015 tahun yang dahsyat. Terakhir saudara, dengerin baik-baik. Kenapa kita melihat tahun depan akan jadi tahun yang luar biasa? Buat orang Yahudi, tahun depan adalah Yobel besar. Tapi menurut saya, buat bangsa Indonesia juga Yobel besar. 30 September tahun depan, itu 50 tahun peristiwa G30 SPKI. Anda tahu kalau Anda belajar sejarah, banyak orang mati, dan mereka seringkali tidak tahu kenapa mereka dibunuh. Di seluruh Indonesia, darah di mana-mana. Tapi tahun depan, tepat 50 tahun. Saya berdoa, saya percaya, hutang darah atas bangsa ini dihapus Tuhan. Dan kutukannya selesai. Kita akan percaya, kita akan jadi bangsa yang luar biasa. Dan kegerakan Tuhan yang ajaib
sedang terus diberikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama. Setiap kali kita bisa mengenali akan pekerjaannya, hidupmu akan mengalami mujizat yang ajaib. Satu hari Yesus bertanya, kata orang siapa aku? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia, atau salah seorang dari para nabi. Dan Alkitab berkata Tuhan bertanya kepada para muridnya, menurut kamu siapa aku? Simon berkata, engkau adalah Mesias, artinya yang diurapi. Begitu dia mengatakan engkau yang diurapi, Simon berubah jadi Petrus. Simon itu sebetulnya artinya buluh yang gampang diombang-ambingkan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab Bapakku yang mewahyukan itu kepadamu. Dan engkau Petrus, dari buluh berubah jadi batu karang yang luar biasa. Ada orang di gerbang Yeriko, namanya Bartimius. Ketika Yesus lewat, dia tanya siapa itu? Orang mengatakan Yesus dari Nazaret. Tapi Bartimius mengenali pekerjaan rohnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia berteriak, anak Daud. Dia tidak berkata orang Nazaret, tidak. Dia berteriak anak Daud. Sebab kalau untuk orang Yahudi, sebutan itu artinya Mesias. Dan Mesias artinya yang diurapi. Begitu Bartimius melihat dan mengenali akan karyanya, hari itu dia tidak lagi jadi pengemis. Yang buta matanya dibuka Tuhan dan dia melihat kembali. Setiap kali Anda mengenali pekerjaannya, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Di kamar loteng Yerusalem, 120 orang muridnya sedang berdoa menanti apa yang Tuhan akan beri. Tiba-tiba Roh Kudus turun melanda mereka dan ada lidah api di atas kepala mereka. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Maka gemparlah orang di Yerusalem, mereka berkerumun. Mereka berkata, ini ada apa para pemabuk ini? Tapi ada satu orang yang mengenali akan pekerjaan rohnya. Petrus berdiri dan dia berkata bersama-sama dengan rasul yang lain. Dan dia berkata, kami sedang tidak mabuk anggur, ini masih pagi, inilah Roh Kudus yang dijanjikan. Begitu seseorang mengenali akan pekerjaannya, begitu Petrus mengenali pekerjaannya, 3.000 orang diselamatkan dalam satu hari. Saudara, gerbang seperti apa yang engkau dambakan? Gerbang seperti apa? Satu hari ketika penganiayaan makin bertambah, para murid berdoa, Tuhan, beri kami keberanian. Mereka sadar akan pekerjaan rohnya yang membuat mereka harus bertahan. Dan Alkitab berkata, tempat mereka goyang karena kemuliaan dan hadiratnya dinyatakan. Karena ada bagian dari kabutnya yang dihadirkan. Setiap orang yang mengenali pekerjaan rohnya, apapun yang kau rindukan, He is the master key. Dia membuka untuk segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Angkat tanganmu lagi di hadapan Tuhan. Master, Savior, Lion of Judah,
menguasai Anda dengan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh just my rock of salvation, Lamb of God is He. Son of David, yes Lord, King of the ages, Tuhan turun dalam hidup kita. Roh Kudus yang kuasai kita dengan ajaib hari ini. Yes, terus sembah Tuhan, sembah Tuhan. Biarkan rohnya kuasai kita dengan ajaib. Holy Lord, sebut dia Mesias. Katakan Son of David, Son of David, King of the ages, eternal life, the Holy Lord of glory. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa firman-Mu sudah disampaikan. Dan kami percaya segala sesuatu terjadi oleh karena perkataan firman yang diucapkan dari mulut Tuhan sendiri. Dan kami percaya hari ini adalah kuasa penciptaan dalam hidup kami. Kami berdoa yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami yang butuh mujizat hari ini, kami percaya pengurapan Roh Kudus sedang turun. Firman yang sedang diurapi sudah disampaikan, dan kami percaya mengubah hidup kami, nasib kami, semua yang ada di tangan kami butuh sentuhan tangan Tuhan dan semuanya berubah. Kami percaya untuk firman-Mu, kami percaya ya dan amin. Dan kami mengaminkan semua terjadi Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, sebentar kami mau bawa korban persembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini kami mau beri yang terbaik, karena kami mengasihi dan kami mencintai Engkau. Engkau bicara dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata amin, amin. Mari bawa korban yang terbaik kepada Tuhan. Saya berikan nomor untuk saudara yang hari ini streaming akan memberikan perpuluhan persembahan, atau saudara janji iman saudara bisa ditransfer ke 009-414-0583. Saya ulangi sekali lagi, bisa ditransfer ke BCA 009-414-0583. Mari bawa korban yang terbaik buat Tuhan. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.